Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kenalin, nama aku Lilis Ekasari. Adik-adik semua bisa memanggil aku Kak Lilis ya. Nah, siapa nih yang gak sabar buat dengerin cerita dari kakak? Jadi hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Dua Orang Sahabat. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama para tokohnya. Di suatu desa terdapat dua orang sahabat yang bernama Bandi dan Badu. Kedua sahabat itu sama-sama sudah yatim piatu dan tinggal di sebuah gubuk yang sama. Pada suatu hari, Bandi dan Badu mendapatkan pekerjaan dari sebuah pedagang sayur yang sangat besar. Mereka berdua bertugas untuk menjajakan sayur-sayur tersebut. Besok jam 4 pagi kalian berdua harus sudah berada di sini. Baik, Pak, saat keduanya serempak. Tapi di perjalanan pulang, Badu menggerutu. Jam 4 pagi. Saat itu orang-orang masih enak tidur. Lalu kita disuruh datang jam 4 pagi. Enak saja curakan sayur itu. Itu walau sudah kaya, sudah bangun sejak jam 3 pagi. Lalu ia menghimpun sayuran dari para petani sayur. Lalu 1 jam kemudian menyerahkannya kepada para penjahit seperti kita untuk kemudian kita jual. Nah, kalau ia yang sudah kaya saja masih mau bekerja keras, apalagi kita yang baru mulai bekerja. Saud Bandi. Ayam berkokok. Bandi pun segera bangun. Jam bekernya sudah menunjukkan pada angka setengah 4. Ia lega karena ia belum terlambat, si asik dengan mimpinya. Bandi mencoba untuk membangunkan Badu lebih ribet lagi, tapi hasilnya tetap nihil. Kemudian Badu mempunyai cara untuk membangunkan Badu dengan mencipratkan air ke wajahnya. Nah, sedetik kemudian Badu bangun, tapi ia tampaknya sedikit marah. Badu, bangun, sudah setengah 4. Bandi membangunkan sahabatnya. Kau mau bekerja tidak? Tanya Bandi jengkel. Tidak, semprot Badu marah, lalu bergelung lagi dengan sarungnya. Kemudian dengan perasaan tak enak, Bandi tetap pergi ke rumah pedagang sayur. Sebenarnya ia tak ingin meninggalkan Badu, tapi mau bagaimana lagi? Badu tukang tidur sih. Mana temanmu? Tampaknya Badu sakit, mungkin agak siang dia baru kemari, saud Bandi. Ya sudah, ambil pikulan itu. Kau jajakan ke desa Mekar. Kalau sayuranmu habis, segeralah kembali. Bandi mulai mengangkat pikulan itu. Berat sekali. Tapi Bandi harus bisa. Lama-lama juga pasti bisa, pikirnya dalam hati. Itu dan menjajakannya dengan sambil bernyanyi-nyanyi. Sayur segar. Bandi berteriak-teriak dengan riang. Sebelum tengah hari, Bandi sudah kembali ke rumah pedagang sayur. Wajahnya tampak lelah, tapi kelihatan sekali kalau dia sangat bahagia. Majikannya senang melihat Bandi, tapi majikannya itu juga bercerita kepada Bandi kalau tadi Badu datang ke rumah pedagang sayur itu jam 8 pagi. Ia meminta kepada pedagang sayur itu untuk memberinya sayuran untuk dijajakan kepada para pembeli. Namun baru 5 langkah berjalan dari rumah si pedagang sayur itu, Badu sudah mengeluh bahwa ia tidak sanggup untuk menjajakan sayuran itu. Bandi sedih mendengarnya. Akhirnya ia pulang ke gubuk untuk menasihati sahabatnya. Tapi saat dia menasihati Badu malah tidur-tiduran di depannya. Namun saat Bandi menawarkan makanan pada Badu,
Badu tidak sungkan-sungkan untuk memakannya. Begitulah terus-menerus. Bandi yang bekerja keras dan Badu yang menikmati hasilnya dengan bermalas-malasan. Sebenarnya Badu sangat kesal dengan Bandi, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Bandi begitu baik hati. Namun hal itu berubah ketika Bandi diangkat menjadi pembantu di rumah majikannya. Ia tidak lagi menjajakan sayuran kepada para pembeli, karena pekerjaannya sekarang adalah mencatat semua hasil penjualan dari sayuran itu. Ternyata majikannya sangat terkesan dengan kerja keras, kejujuran, dan keuletan dari Bandi. Badu, kita akan segera berpisah karena aku disuruh untuk pindah ke rumah majikanku. Pekerjaan baru menantiku, jadi mau tidak mau aku harus pergi dari gubuk ini. Lalu aku bagaimana? Dari mana aku bisa hidup? Teriak Badu. Karena kau sahabatku, aku masih mau menolongmu. Tapi itu pun bergantung pada dirimu. Kalau kau butuh pekerjaan, datanglah padaku. Kau bisa mulai menjadi penjajah sayur pikulan seperti yang pertama kulakukan dulu. Lalu Bandi pun pergi meninggalkan Badu yang termenung menyesali dirinya. Nah, itulah adik-adik akhir dari cerita dua orang sahabat. Badu yang menyesali perbuatannya dan Bandi yang meraih kesuksesan. Nah, maka dari itu nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng ini adalah bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan dan juga tidak boleh gampang menyerah. Kita harus bekerja keras. Kita juga harus jujur dan juga harus ulet, karena dengan bekerja keras, kejujuran dan keuletan kita, maka kita pasti akan meraih kesuksesan. Ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan dongeng kakak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.